Nemo, yang Nemo. Dari mana? Jangan lah ya tuh. Di sini. Itu kan waktu itu. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Orang tua dan kakaknya dibantai, sang anak balas dendam, 3 anggota KKB tewas. Kali ini kelompok kriminal bersenjata lagi kerepotan. Pasalnya mereka harus menghadapi orang dalam sendiri, ya rupanya ada musuh dalam selimut di dalam KKB sendiri. Ini setelah diketahui lewat cerita yang viral di media sosial bahwa ada 3 anggota KKB Intan Jaya yang tewas gara-gara dihabisi rekannya sendiri. Ceritanya berawal dari saat satu keluarga yang berada di distrik Intan Jaya dihabisi oleh 3 anggota KKB Intan Jaya. Awalnya keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan 1 anak ini dituduh berkhianat, alasannya gara-gara mereka dekat dengan TNI. Sementara si anak tadi ada di daerah lain. Nah, cerita tragis ini berlanjut ke adegan pembantaian. Keluarga naas itu lalu dibantai oleh 3 anggota KKB Intan Jaya, si anak yang satu tadi selamat karena ada di daerah lain. Keganasan KKB terhadap keluarganya itu sangat membekas pada diri sang anak, padahal menurutnya keluarganya sama sekali tak bersalah. Dendam membara, dia mulai merencanakan cara untuk membalaskan dendamnya pada 3 anggota KKB Intan Jaya itu. Si anak yang identitasnya dirahasiakan itu memulai langkahnya dengan mendekat TNI Polri secara terbuka. Dia menyampaikan maksudnya. Keinginannya pun dipenuhi, tak hanya itu si anak pun bahkan diberi pelatihan dalam waktu singkat tentang bagaimana cara menggunakan senjata dan kemampuan lainnya. Berbekal ilmu yang sudah dimilikinya, si anak ini lalu mulai melangkah ke rencana selanjutnya. Setelah mendapat izin, dia lalu mencari penghubung untuk ikut bergabung dengan KKB. Si anak dengan mudah tergabung dalam KKB. Pasalnya dia penduduk asli Papua. Di KKB sebagai tempat barunya itu, si anak bertemu dengan teman-teman kecilnya dulu. Si anak pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia banyak bertanya pada teman-temannya yang sudah lebih dulu bergabung dengan KKB dan tinggal di hutan. Banyak informasi yang berhasil dia dapat dari teman-teman kecilnya itu, mulai dari siapa saja eksekutor ayah, ibu dan kakaknya waktu itu, termasuk informasi penting lainnya tentang rencana KKB menyerang pos TNI. Tanpa ragu demi melancarkan balas dendamnya, dia masuk dalam rencana tersebut, bahkan mengajukan diri untuk memimpin penyerangan tersebut. Rencananya berhasil, dia ditunjuk sebagai pemimpin penyerangan, bahkan 3 anggota KKB Intan Jaya yang mengeksekusi ayah, ibu dan kakaknya ada dalam pasukan kecilnya. Ketika mendekati pos TNI, pria ini memerintahkan kelompoknya untuk maju. Dia sendiri mundur perlahan-lahan. Nah, ketika ketiga eksekutor keluarganya persis berada di depannya, berondongan peluru dimuntahkan dari senapan miliknya. Tembakan jarak dekat itu melumpuhkan ketiga anggota KKB yang menghabisi keluarganya itu. Setelah menghabisi ketiga KKB itu, dia pergi dan keluar dari anggota KKB. Saat ini pria ini memilih pindah dari Papua dan menetap di daerah lain. Cerita ini dikutip dari akun @lintira cendrawasih. Kebenarannya belum bisa dipastikan. Berdasarkan alur ceritanya yang hidup sebatang kara karena ulah KKB dan membangkitkan dendamnya nampaknya benar. Karena banyak penduduk asli Papua yang justru dibantai KKB karena dianggap menghalangi cita-cita mereka. Sekali bidik 2 anggota KKB atau kelompok kriminal bersenjata tersungkur, 6 orang lainnya melarikan diri dan terluka. Hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Video tewasnya KKB di tangan sniper TNI ini diunggah akun @prajuritcendrawasih 5 Mei 2023. Dalam tayangan video di salah satu basis KKB, nampak sniper TNI menggunakan senapan laras panjang. Dari atas ketinggian tebing, sniper TNI membidik anggota KKB berjumlah 8 orang. Anggota KKB ini tidak menyadari jika dalam pengintaian sniper TNI, mereka bernyanyi riang layaknya kebiasaan masyarakat Papua sedang berjalan. Sebagian dari mereka memanggul senjata api, sebagian lagi menggunakan tombak dan senjata tajam. Cukup lama sniper TNI mengamati dan membidik gerak-gerik KKB. Setelah memastikan bahwa yang dipanggul mereka adalah senjata, anggota TNI melakukan tindakan tegas terukur. Saat sudah memasuki jangkauan jarak tembak dor dia anggota KKB tersungkur ke tanah. 2 amunisi dikeluarkan, kedua-duanya mengenai target. Melihat rekannya tersungkur, 6 anggota KKB lainnya berlarian menyeberangi sungai. Muak dengan kelakuan KKB Papua, warga Intan Jaya usir mereka saat seram prajurit TNI.
Sudah muak dengan kelakuan KKB Papua yang meresahkan, warga Intan Jaya akhirnya berani bergerak mengusir mereka. Mereka berani menghalau KKB Papua yang berusaha menyerang prajurit TNI. Hal ini diungkapkan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman saat menyampaikan perkembangan situasi akibat gangguan KKB Papua di Intan Jaya. Herman menjelaskan, sekelompok anggota KKB Papua kembali melakukan gangguan keamanan terhadap masyarakat dan personel TNI. Mereka mencoba menyerang personel TNI Yonif 305 Garin TKR menggunakan 2 senjata api laras panjang. Gerombolan KST menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305 Garin TKR saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage, Kabupaten Intan Jaya. Jelasnya melalui keterangan tertulisnya. Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel personel TNI di Intan Jaya pukul mundur anggota KST. Warga bersiap dengan busur dan panah. Personel TNI kemudian menghadapi para anggota KST tersebut dan mengakibatkan para penyerang melarikan diri. Selanjutnya, aparat TNI melakukan penindakan namun gerombolan KST melarikan diri. Imbuh Herman. Penyerangan oleh anggota KST tersebut mengakibatkan masyarakat terganggu dan resah, sehingga mereka terlibat keributan dengan anggota KST, membuat resah masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage, dan Kampung Mamba Bawah. Maka terjadi keributan antara gerombolan KST dengan masyarakat Kampung Tuturnya. Masyarakat pun mengusir dan berusaha melawan gerombolan KST yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sering mengancam. Lanjut Herman, sejumlah anggota KST kembali melakukan penyerangan dan penembakan, kali ini terhadap personel Brimob Polri di Kampung Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, mengakibatkan aparat TNI dari Satgas Yonif 305 Garin TKR yang berada di sekitar wilayah Intan Jaya dan mendengar kejadian tersebut melakukan siaga mengantisipasi terjadi serangan gerombolan KST. Akibat serangan gerombolan KST tersebut, masyarakat Kampung Bilogai, Kabupaten Intan Jaya berkumpul membawa busur dan panah untuk berupaya mengusir gerombolan KST tambahnya. Hal yang sama, kata Herman, juga dilakukan oleh unsur Forkopimda di Intan Jaya yang menegaskan sepakat untuk melawan gerombolan KST yang selalu meresahkan yang membuat situasi tidak aman. Papua KKB kehilangan beberapa anggota. Sementara itu, pihak KKB Papua kehilangan beberapa anggotanya setelah berani menyerang prajurit TNI. Kondisi mereka kini disebut sedang terjepit. Hal ini diungkapkan Kapuspam TNI Laksamana Muda Julius Widjojono baru-baru ini. Julius menduga beberapa anggota KKB atau TPNPB OPM tewas saat terlibat kontak tembak dengan tim Satgas Dinduga. Dari mereka, TPNPB OPM pasti ada yang mati, tetapi mereka tidak menyebutkan, kata Julius dikutip dari Instagram Posko Pangkom. Hingga kini, kata Julius, personel TNI diduga masih berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Philip Marmetes dengan status siaga tempur. Kita tidak lagi bisa percaya mereka OPM, mereka yang nyerah long. Kita tidak lagi bisa percaya mereka OPM, mereka yang menyerang loh, yang mendahului serangan mereka bukan kita, dan sekarang kondisinya terjepit, ungkapnya. Sebelumnya 5 prajurit TNI gugur imbas penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris atau KST atau kelompok kriminal bersenjata Papua Dinduga. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kolonel Kaf Herman Taryaman, Kepala Penerangan Daerah Militer Kapendam 17 Cendrawasih. Herman mengatakan bahwa penyerangan oleh KST tersebut dilakukan ketika prajurit melakukan pengembangan. Herman mengatakan bahwa penyerangan oleh KST tersebut dilakukan ketika prajurit melakukan pengembangan pencarian mendiang Pratu Miftahul Arifin. Adapun sebelumnya, Pratu Miftahul Arifin gugur dalam penyerangan yang dilancarkan oleh KST. Saat melakukan pencarian, sejumlah prajurit terpencar di beberapa titik. Kala itulah mereka diduga mendapatkan penyerangan. Terkait perkembangan pencarian prajurit TNI yang diserang dan ditembak oleh gerombolan. Terkait perkembangan pencarian prajurit TNI yang diserang dan ditembak oleh gerombolan KST sehingga terpencar saat mengevakuasi almarhum Pratu Miftahul Arifin, prajurit Satgas Yonif R321 Garing GT di Mugimam Duga, kata Herman dalam keterangan tertulisnya. Namun saat ditemukan para prajurit TNI tersebut dalam keadaan meninggal dunia termasuk jenazah Pratu Miftahul Arifin. Puji syukur berkat dukungan, support dan doa dari semua pihak bahwa tim gabungan TNI Polri berhasil menemukan 4 prajurit TNI termasuk di dalamnya Pratu Miftahul Arifin yang dalam proses pencarian dengan kondisi meninggal dunia, kata dia. Adapun keempat prajurit tersebut yaitu almarhum Pratu A, Pratu I, Pratu K dan Prada S, lanjut Kolonel Herman.